Wah teman-teman, nggak nyangka ya kita sudah sampai di 9 juta. Jadi saya membangun channel YouTube Pusat Yudis Ardana ini sudah kurang lebih tahun kelima berarti ya. Karena channel ini tuh dibuat di awal Januari tahun 2016, 2017, 18, 19, dan sekarang 2020 berarti adalah tahun kelima kita teman-teman. Dan kita sudah nyampe di 9 juta. Luar biasa teman-teman, terima kasih banyak buat kalian semua yang suka nonton semua video-video saya, yang sudah support dengan cara like, komen, dan juga pastinya sudah subscribe teman-teman. Ingat 9 juta ini tandanya kita semakin butuh banyak tanggung jawab ya. Katanya konten kita juga harus semakin baik ke depan, dan ini baru awal karena kita akan menuju terus ke 10 juta dan mungkin akan terus berlanjut teman-teman ya. Nah hari ini saya mau ajak kalian untuk nonton satu video spesial. Ini adalah video Draw My Life yang dibuat oleh channel Draw My Life Indonesia. Jadi terima kasih juga buat channel mereka. Buat yang belum tahu silahkan dicek aja di YouTube. Kalian search Draw My Life Indonesia. Dan hari ini mereka tadi pagi sih, ini lebih tepatnya mereka ngupload tentang aku ya guys ya. Dan banyak banget yang nge-tag aku di Instagram. Katanya bang, coba nonton dong bang, reaction dong bang, reaction dong. Nah ini sekarang saya mau coba nonton. Jadi kita lihat sama-sama ya teman-teman. Nanti kita akan komentarin juga. Yuk kita tonton dulu videonya. Welcome to Draw My Life Indonesia. Survei menyatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi belum subscribe. Sekarang yuk pencet tombol subscribe. Oke, aku pause ya teman-teman, gak apa-apa ya. Nah ini dia bilang, survei menyatakan banyak yang nonton tapi belum subscribe. Yuk kita sama-sama support. Saya juga akan subscribe nih channelnya Draw My Life Indonesia. Jadi kalau subscribe di YouTube itu memang gratis ya. Jadi kita support kalau ada channel yang kita suka, kalian sering nonton atau menurut kalian kontennya positif, ya silakan kalian subscribe aja gitu ya. Tombol subscribe, iya tombol yang merah itu, dan juga tekan loncengnya. Terima kasih atas partisipasinya, karena lonceng Anda bahagia kami. Oke kita lihat ya, apa yang dibuat. Yudis Ardana atau populer dengan nama channel Yudis Ardana adalah seorang konten kreator kelahiran Denpasar, Bali 13 Oktober 1987. Yudis merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Ia memiliki satu kakak perempuan. Yudis pernah mengenyam pendidikan di SMA N2 Denpasar tahun 2003 hingga 2005. Nah, ini dia guys. Coba kalian lihat ya. Dia tahu semua informasi tentang aku. Dia tulis, saya tuh dulu sekolah SMA 2 Denpasar. Nah, ini dia salah ketik ya. Denpasar kan S-nya 1 ya. Kalian lihat di tulisan SMA N2 Denpasar, tapi S-nya 2. Saya sekolah di SMA Negeri 2 Denpasar tahun 2003 dan lulus tahun 2005. Betul banget. Siapa yang satu angkatan sama aku nih? Mungkin ada teman-teman SMA aku yang nonton. Coba tulis komen di bawah ya. Kemudian ia berkuliah di Universitas Pelita Harapan Karawaci Tangerang, Fakultas Desain Komunikasi Visual tahun 2005 hingga 2011. Nuh, aku pause lagi guys. Ini aku mungkin akan banyak pause dan aku akan banyak komentar. Ini dia gambarnya detail banget ya. Dari sekolahnya dia ambil gambarnya. Ini beneran gambar sekolah aku loh guys. Dan ini juga Universitas Pelita Harapan, ini beneran gedungnya tuh kayak gini. Gila, ini orang hebat banget yang gambar nih. Dan melanjutkan kuliahnya di Universitas Formadewa Denpasar, Fakultas Hukum pada tahun 2011 hingga 2015. Oke, betul. Gedungnya juga bener. Yudis diketahui menyukai dan tertarik pada dunia sulap sejak kecil. Ia pertama kali mengenal sulap dari almarhum sang kakek yang bisa melakukan beberapa trik sulap sederhana yang membuat Yudis kagum dan berpikir bagaimana caranya. Dari sinilah ia kemudian sangat menyukai magic. Bahkan sejak kecil Yudis suka menonton David Copperfield, Deddy Corbuzier, dan David Blaine. Tumbuh menjadi anak yang memiliki pribadi introvert, membuatnya kurang suka bersosialisasi dan lebih memilih untuk melakukan kegiatan yang bisa ia lakukan seorang diri. Nah ini dia, mereka sekarang lagi ngomongin sifat aku yang introvert ya. Dari itu bener banget dulu tuh sampai sekarang sih, bahkan aku lebih suka sendiri. Sampai sekarang bahkan saya tuh nggak punya yang namanya temen deket gitu ya. Jadi semua saya lebih suka sendiri gitu. Mungkin kalau sekarang udah berdua aja sama istri gitu ya. Kita lihat dulu ya. Hal ini dikarenakan ia takut dengan suasana baru dan tidak berani berbicara dengan orang yang tak ia kenal. Ia pun memilih untuk lebih sering menghabiskan waktunya sendiri di rumah dan di dalam kamar. Bener banget nih guys. Ketika masa sekolah, ia menjadi pemalu karena tinggi badannya di atas rata-rata teman sebayanya. Ia juga sering dibully dan mendapat julukan tiang listrik, penjor, dan jangkung. Yudis pun makin merasa tidak nyaman dan tidak pede saat berada di dalam keramaian, sebab ia berpikir jika semua orang menatap ke arahnya karena tinggi badannya. Hal ini membuatnya tidak suka berkumpul, tak suka naik lift, dan takut dengan ketinggian. Iya, ini bener banget ya teman-teman ya. Jadi
Ini saya cerita waktu aku dulu sekolah belum punya kemampuan apa-apa, jadi itulah salah satu yang menyebabkan saya tuh ingin banget belajar sulap. Katanya kalau kita bisa sulap tuh kayak keren banget gitu ya. Dulu memang karena kita belum bisa cari uang sendiri, belum punya skill apa-apa, akhirnya samalah teman-teman yang belajar sulap tuh juga rata-rata introvert kebanyakan seperti itu ya. Pada tahun 2008, Yudis mempunyai ide untuk berjualan alat sulap sendiri. Berjualan dari mulut ke mulut dan membawa koper penuh dengan barang dagangan. Yudis pun mendatangi rumah temannya satu persatu. Di tahun 2009, Yudis memutuskan untuk menjual barang dagangannya via online dan membuat website toko online-nya sendiri yang ia beri nama www.tokosulap.com. Di titik inilah ia mulai bangkit. Yudis mampu menghasilkan uang sendiri dan mempunyai skill sulap. Ia berubah menjadi orang yang lebih percaya diri serta menjadi lebih mudah bergaul. Iya guys, jadi kurang lebih seperti yang diceritakan di sini ini bener banget. Jadi aku dulu awalnya kuliah di Jakarta tahun 2008, itu sedang masa pertengahan kuliah, nggak punya uang jajan ya. Jadi saya dikirimin oleh orang tua itu pas-pasan banget untuk biaya kuliah dan untuk bayar kosan lah istilahnya gitu. Jadi nggak punya uang untuk belanja sama sekali, itu nggak bisa. Kalau mau beli baju baru aja nggak bisa. Akhirnya karena ya cuma cinta sulap, saya coba untuk jualan alat sulap. Cuman ini kopernya kegedean. Aku dulu tuh kayak cuman punya koper kecil, koper tenteng gitu guys. Jadi bukan koper baju kayak gede gini. Terus datang ke rumah-rumah orang. Waktu itu pokoknya ya itu perjuangan awal banget di situ ya. Pertama kali itu saya ingat modal jualan itu cuman Rp700.000. Jadi itu saya jual, akhirnya bisa dapat duit 1 juta. Saya beli lagi barang, saya jual lagi, dapat 1,5 juta, jual lagi terus. Berkembang terus ya, akhirnya 1 tahun buat website ini ya. Setelah itu ya bisa jadi orang yang lebih pede ya. Bahkan tinggi badannya yang kini mencapai 190 cm sudah tak lagi menjadi suatu masalah baginya. Yudis berpikir bahwa sulap bisa digunakan untuk berbagai hal dan menurutnya sulap adalah salah satu kunci untuk berinteraksi dengan dunia. Namun karena terlalu asik dengan dunia sulap, membuat tugas kampusnya menjadi berantakan dan kuliah yang harusnya selesai dalam waktu 4 tahun justru harus ia jalani selama 6 tahun lamanya. Setelah lulus kuliah pada tahun 2011, ia kemudian Oke, aku tambahin sedikit ya teman-teman. Jadi sebenarnya yang bikin kuliah aku di Jakarta lama banget, jadi sampai 6 tahun gitu, bukan karena kesibukan sulapnya. Pada waktu itu nggak terlalu sibuk sih, cuma jualan-jualan online aja. Sebenarnya yang bikin kuliahnya lama banget itu justru karena introvertnya itu tadi. Saya tuh nggak pede kalau ke kampus, malu karena belum punya apa-apa dan merasa kita ini kayak belum bisa apa-apa dan nggak punya apa-apa gitu. Jadi malu gitu ke kampus ya. Sedangkan di sana itu kalau teman-teman tahu di UPH itu semua anaknya keren-keren gitu ya. kembali pulang ke Bali. Dengan bermodalkan ilmu fotografi yang ia peroleh semasa kuliah, di tahun 2012, Yudis kemudian mencoba bekerja di sebuah tempat jasa wedding fotografi sebagai second shooter atau asisten fotografer. Nah ini bener nih, aku ingat Namun banget. Yudis merasa bahwa pekerjaan ini bukanlah passionnya, sehingga ia memutuskan untuk resign setelah 2 tahun bekerja. Nah ini jadi waktu aku sudah tamat kuliah di Jakarta 2011, terus pulang ke Bali, terus akhirnya saya kerja di salah satu perusahaan wedding fotografi seperti ini. Cuma setahun atau hampir 2 tahun ya kalau nggak salah, terus aku berhenti tuh. Setelah berhenti bekerja, ia melanjutkan kuliahnya. Yudis memilih jurusan hukum dan dapat menyelesaikannya tepat waktu, yaitu selama 4 tahun. Pada awal tahun 2016, dirinya berhasil mendapatkan gelar S2. Nah ini barusan dia bilang 2016 tamat dan berhasil mendapatkan gelar S2. Sebenarnya bukan S2 ya teman-teman, saya itu kuliahnya S1, cuman 2 kali. Jadi di Jakarta saya sudah lulus sarjana yang di UPH Karawaci. Waktu saya berhenti jadi fotografer itu kuliah di Warma Dewa, S1 lagi kuliahnya guys. Jadi saya punya 2 gelar S1 ya, bukan S2 sebenarnya. Suatu saat salah seorang temannya yang berprofesi sebagai magician Bali mengatakan kepada Yudis bahwa jika ingin sukses di dunia sulap, ia harus berani untuk perform, tak hanya berjualan. Yudis berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh sahabatnya itu benar. Sejak tahun 2014, Yudis mulai berani untuk menerima job yang masuk dan memutuskan untuk menjadi seorang magician profesional bersama timnya selama 2 tahun. Nah ini guys, jadi ceritanya dulu waktu aku lagi rajin jualan alat sulap, terus kita coba buka wawasan. Ternyata saya belum menemukan bukti dan fakta bahwa toko sulap itu bisa sukses. Akhirnya yang ada adalah
magician itu bisa sukses. Kalau teman-teman tahu nama-nama seperti Deddy Corbuzier, itu dia sukses. Ya kayak David Copperfield tadi semua, Chris Angel, Cyril Takayama dan banyak lagi lah. Magician itu banyak yang sukses. Tapi kalau toko sulap itu jarang ada yang sukses. Akhirnya arahnya tuh harus kayak kita harus berani show gitu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk show. Setelah itu, Yudis melihat video di YouTube yaitu milik Bayu Skak yang merupakan YouTuber sukses asal kota Malang dan dikenal di kalangan nasional. Dari sinilah Yudis kemudian mengambil kesimpulan bahwa melalui YouTube, ia juga dapat dikenal secara nasional. Bener banget. Yudis juga terinspirasi dari sosok Raffi Ahmad, sosok yang dianggap sukses dalam berbagai bidang, yaitu entertainment dan bisnis. Kemudian pada tanggal 16 Januari 2016, ia membuat channel YouTube yang diberi nama Yudis Ardana dengan tujuan bisa membuatnya lebih dikenal sebagai magician. Oke, ini udah Tetapi mulai seiring YouTube berjalannya waktu, kontennya pun semakin beragam. Perjalanannya untuk membuat channel ini tidaklah mudah. Yudis hanya memiliki alat seadanya dan seringkali harus menyewa. Ia juga tidak bisa mengedit video. Bahkan, ia hanya mampu membayar editor di 15 video pertamanya dan setelah itu ia tak lagi mampu membayarnya. Akhirnya, Yudis terpaksa belajar mengedit sendiri demi bisa tetap mengupload video. Tak sampai di situ saja, ia juga meminta bantuan sahabatnya untuk merekam video dengan membayar seadanya. Belum lagi telakan dari kedua orang tuanya yang melihat Yudis membuat video yang tak jelas, padahal ia sudah menyandang gelar S2. Bukan S2 ya, sekali lagi. Sarjana. Yudis yang suka mencoba berbagai hal baru serta memiliki rasa ingin tahu dan penasaran yang sangat tinggi membuatnya melakukan banyak aktivitas, mulai dari sulap, eksperimen, prank, serta mengeksplor lokasi horor. Bener banget. Berkat kegigihannya tersebut, channel Yudis Ardana mampu mendapatkan 50.000 subscribers pada bulan Desember 2016, 100.000 subscribers pada bulan Februari 2017, 1 juta subscribers pada bulan Juli 2018, dan 8 juta subscribers pada bulan Maret 2020. Yudis juga diketahui mempunyai channel lain, yaitu Yudis Gaming dan memiliki lebih dari 723.000 subscribers yang dibuat pada tahun 2008 silam. Channel ini awalnya hanya digunakan untuk berjualan barang sulap yang kemudian videonya ia hapus dan diubah dengan nama Yudis Gaming. Oke, aku pause di sini teman-teman. Tadi dia bilang channel Yudis Gaming itu dibuat di tahun 2008 teman-teman ya. Jadi bayangin, sebenarnya saya udah buat channel YouTube mulai dari tahun 2008. Nah, channel itu aku pakai dari awal aku jualan alat sulap untuk promosi teman-teman. Jadi dulu YouTube ini belum seperti sekarang jadi tempat bekerja gitu ya. Jadi dulu untuk wadah promosi. Jadi saya jualan lewat YouTube gitu. Upload semua demo-demo produk, kayak tutorial kayak gitu-gitu di channel YouTube. Nah, namanya dulu Toko Sulap. Terus belakangan saya ganti tuh jadi Yudis Gaming gitu. Pada tanggal 7 Desember 2019, Yudis resmi menikahi kekasihnya yang bernama Christina di Bali. Keduanya bertemu pertama kalinya di sebuah kafe tempat Yudis bermain sulap pada 20 November 2016 silam. Kala itu Yudis masih menjadi magician lokal dan kebetulan Christina adalah salah satu customer yang sedang dinner di salah satu kafe tersebut. Bener banget. Berkat kesuksesannya ini, Yudis sudah berkeliling ke banyak kota serta bertemu banyak orang top termasuk 2 menteri. Profil dirinya juga pernah ditayangkan di media koran, media TV, bioskop, dan masih banyak lagi. Tak sampai di situ saja, ia sekarang sudah mempunyai tim. Bentar, ini namanya kayaknya ada kurang tepat deh. Ini namanya sebenarnya Bapak Erlangga Hartarto, bukan Hartanto kalau nggak salah ya. Yang terdiri dari 5 tim editor, 1 kameramen, 1 tim kreatif, 2 tim manajemen, dan 2 orang sebagai admin. Tim Yudis guys, tuh. Yudis juga ingin berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, keluarga, teman-teman, sahabat, saudara, dan para penggemar setianya yang telah membuat channel ini mencapai 9 lebih juta dari 1 subscribers, udah serta Instagram Yudis Ardana yang telah mencapai lebih dari 1 juta followers. Instagram udah 1,4 juta yang belum follow, tanpa kalian semua, Yudis Ardana tidak akan sampai di titik ini. Tanpa kalian semua nggak akan sampai di titik ini. Ia sangat berterima kasih dan berharap bahwa kita semua akan selalu mensupport dan mendukung apapun yang ia persembahkan. Ambil sisi positifnya dan semoga bermanfaat untuk perjalanan hidup kalian ke depannya. Betul banget guys, pokoknya selalu ambil hal-hal yang positif. Ada beberapa hal yang kita nggak bisa rubah di luar sana, tapi yang pasti kita bisa merubah apa yang ada di dalam diri kita guys. Yudis juga suka memberikan motivasi dalam setiap kesempatan dan sering mengadakan seminar. Ia ingin menyampaikan pesan kepada para penonton setianya, yaitu percayalah bahwa semua manusia diciptakan dengan adil dan tiap orang mempunyai kelebihan di bidangnya masing-masing.
gali dan temukan keahlian tersebut. Terus belajar dan bekerja keraslah. Temukan impianmu dan raihlah. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada tokoh atau artis yang ingin kalian tonton selanjutnya. Dukung juga Yudis dengan membeli merchandise asli di Instagram @yudis_id. Bagus, dia promosiin aku guys. Thank you. Websitenya ydst.id. Oke, selesai. Oke, luar biasa teman-teman ya. Aduh, bagus banget ya. Gambarnya keren, story-nya bagus. Story-nya tuh semuanya bener 100% true story ya, kisah nyata saya. Aku harus terima kasih nih ya buat teman-teman dari Draw My Life Indonesia udah buatin video sekeren itu. Karya-karyanya bagus, dan saya juga dulu sering kok nonton video-video dari Draw My Life Indonesia. Untuk toko-toko YouTuber yang lain juga saya udah sering nonton juga. Emang gambarnya bagus-bagus banget guys. Kalian langsung cek aja di channel mereka. Teman-teman, intinya aku hari ini videonya cuma reaction doang. Ini spesial di 9 juta. Terima kasih buat kalian semua yang udah dukung. Pokoknya terus tetap support channel kita. Kita akan mengejar di 10 juta. Nanti kita ketemu lagi di 10 juta teman-teman. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu lagi besok. Dah.